Pilkada DKI Jakarta semakin dekat, para calon gubernur dan juga wakil gubernur sudah mulai bersosialisasi kepada warga Jakarta. Segudang janji disampaikan untuk bisa meraih simpati, namun siapapun yang akan terpilih nanti mereka akan tetap menghadapi tugas yang berat. Salah satunya adalah masih banyaknya pemukiman kumuh dan masih tingginya angka kemiskinan. Tidak lagi menjadi ibu kota negara, Jakarta menapaki jalan baru untuk menjadi kota global. Tentu saja, untuk menuju kota global masih ada segudang masalah lama seperti banjir, polusi, kemacetan, hingga masih terlihat banyaknya permukiman kumuh di Jakarta yang menjadi potret kemiskinan dan juga pengingat masih banyaknya kesenjangan ekonomi di Jakarta. Fitri adalah potret kemiskinan di Jakarta. Sudah 10 tahun ini ia tinggal di Jatibunder, Tanah Abang, Jakarta Pusat dengan kondisi yang seadanya. Ibu 3 anak ini tinggal di rumah yang minim pencahayaan, bahkan tak memiliki kamar yang layak. Fitri memiliki 2 anak balita dan 1 orang yang sudah menempuh sekolah dasar. Tinggal di bantaran kali, Jatibunder yang banyak sampah menjadi pilihannya. Meski untuk itu, ia khawatir anaknya sakit akibat lingkungan yang kotor. Suami Fitri sehari-hari adalah kuli panggul. Upahnya hanya Rp90.000 per hari. Penghasilan itu hanya cukup untuk makan dan beli susu anak. Meski hidup pas-pasan, Fitri dan keluarga harus bertahan. Bau sampah adalah makanannya sehari-hari. Meski sadar tempat tinggalnya tidak sehat, Fitri tak punya pilihan. Anak berapa? Anak saya 3. Ya, rumah tangga saya sih emang penghasilannya nggak cukup banget, pas-pasan. Jadi kan karyanya 90.000, nggak ada bulanannya. Kerja laki saya di toko kuli panggul, sakit juga mbak. Banyak nyamuk sebabnya mbak. Terus saya kan jarang dibersihin gitu, jadinya gitu, jarang hujan juga gitu doang mbak. Sedih nggak sih mbak kalau lihat kondisi kayak gini sebenarnya? Ya sebenarnya sih sedih juga. Ketua RW 09 Jatibunder, Abdullah Mardani mengatakan, RW yang ditempati Fitri dan keluarganya didominasi oleh warga miskin. Ada sekitar 1.500 kepala keluarga yang tinggal di sini. Mereka tinggal berdesakan karena sempitnya lahan. Profesi warga umumnya adalah buruh panggul dan pedagang. Mereka hidup berbaur dengan debu kendaraan membuat kawasan itu jauh dari kata layak. Padahal, di sekeliling kawasan ini berjajar gedung pencakar langit sebagai simbol hidup modern yang sejahtera. Mardani berharap kawasan RW-nya yang masuk dalam zona kumuh padat dan kumuh miskin bisa berubah menjadi kawasan yang layak dan adanya peluang lapangan kerja bagi warganya. Kita berharap pemimpin yang ada di Provinsi DKI, ya, ke depannya kita berharap menginginkan adanya perbaikan bedah rumah, kemudian ada perbaikan mungkin saluran diperbaiki, ya kan? Tinggal kita nanti proses pengawasan seperti apa. Berarti contoh di kali ini kan banyak sampah. Nah, persoalannya adalah memang tempat pembuangan air sampah kita tidak ada di wilayah kita, seperti itu. Jadi wajar kalau masyarakat buang sampah, dan kesadaran masyarakat juga kita perbaiki ke depan. Data Badan Pusat Statistik atau BPS Jakarta menunjukkan penduduk miskin Jakarta menurun. Pada Maret 2023 tercatat ada 477,83 ribu orang. Sedangkan pada Maret 2024 menurun menjadi 464,93 ribu orang. Namun itu hanyalah angka di atas kertas. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menekankan penurunan kemiskinan tidak hanya bergantung pada data kuantitatif. Ia berharap pemimpin Jakarta nanti bisa memikirkan kebijakan yang substansial seperti menciptakan lapangan kerja yang menjadi kunci dalam mengentaskan kemiskinan. Pemimpin calon pemimpin yang sekarang sedang itu berkompetisi gitu ya, sedang berlaga, tolong untuk membuat kebijakan yang istilahnya itu substansial ke persoalan-persoalan yang sangat mendasar terkait dengan masyarakat miskin. Nah, miskin ini kan kita sudah ada 2. Miskin yang kategori miskin biasa, yang artinya miskin karena situasi, tapi ada kemudian miskin ekstrim. Ya, ini kan juga menjadi problem. Seperti inilah potret kemiskinan yang masih membayangi warga Jakarta. Masih tampak jurang pemisah antara si kaya dan juga si miskin yang jelas terlihat dari celah-celah gedung bertingkat.
Tentunya ini menjadi PR dan juga tantangan bagi siapa saja pemimpin Jakarta untuk bisa memberikan bukan hanya janji tapi bukti untuk mengetaskan kemiskinan. Nova Nayantaka, Wahyu Ramadan, Jakarta.